Terutama kita memohon agar selalu dijaga iman Islam kita, iman Islam keluarga kita, ditambah-tambah kualitasnya dan dianugerahi husnul khatimah. Amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Yang kita selalu berharap agar dia yaumul qiyamah nanti diakui selaku umatnya, sehingga kita bersama-sama dipertemukan di dalam kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut diizinkan meminum telaga kausarnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan membahas makalah ke-6 dari bab Subai, poin 77. Makalah yang ke-6. Jadi ini kaitannya dengan juhud ini ya. Qala Nabiyyu bismillahirrahmanirrahim, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Rasul. Dunia itu darun liman la darolah, adalah kampung atau kampung halaman ya, tempat kembali yang namanya kampung halaman gitu ya, tempat orang betah, cicing, istirahat, itu ngaranna dar atau kampung. Dunia ini adalah bagi orang yang nggak punya kampung. Darun la darolah, rumah bagi yang nggak punya rumah. Nanti kita akan lihat. Lizawaliha, kenapa? Karena memang dunia ini akan berakhir. Dunia ini akan selesai. Jadi ini diperuntukkan oleh Allah, didesain oleh Allah. Dunia ini bukan untuk istirahat seperti halnya kampung halaman. Ketika di kota penuh dengan kepenatan, capek, hayang istirahat, geus pensiun, hayang menikmati pensiun, orang balik kampung sekaya istilah gitu. Nah, dunia ini bukan untuk tempat. Jadi memang ini tempat kerja, tempat usaha, tempat capek. Maka kalau orang itu memilih hanya memikirkan gitu ya, hanya memikirkan fokus dengan nasibnya di dunia, karena ingin dapat istirahat, maka dia telah termasuk orang yang nggak punya kampung halaman, karena ini bukan kampung halaman. Ya, gitu. Darun liman darolah, wa malun man la malah, dan dunia ini adalah harta. Berarti apa? Yang dimaksud dunia di sini, ya harta benda yang ada di dunia ini diperuntukkan kalau orang yang mau memilikinya di dunia ini doang, maka dia adalah orang yang memiliki harta bagi yang nggak punya harta. Harta di dunia ini diberikan kepada orang yang nggak punya harta, bagi orang-orang yang bangkrut nantinya. Mana deh, man la malalah. Kenapa? Karena hartanya akan habis. Ini sebelum kita lanjutkan. Jadi memang di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk memposisikan, tadi yang saya pernah sampaikan, memposisikan diri pada posisi yang semestinya. Namun ketika Allah memberikan banyak kemuliaan pada diri kita, sayangnya dia itu nempel di hati kita. Nah makanya di dalam ihram, juhud, yang termasuk juhud nih, ya itu semua adalah mengarah kepada bagaimana melepaskan semua yang Allah berikan itu jangan ada di hati kita. Makanya orang yang ini contoh kalau dalam ihram, kan dunia haji dan umroh ya, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, yang mana haji itu sama Allah dispesifikasikan, artinya dirinci sangat detail, maksudnya dalam arti
Al-hajju asyhurun ma'lumat wa man farada fihinal hajj. Siapa yang terkena keperluan haji. Artinya orang yang sedang melakukan ibadah haji. Fala rafasa, jangan berbuat, jangan berkata buruk, yang jelek-jelek pokoknya. Wala fusuqa, jangan berperilaku jelek. Wala jidala, jangan berantem. Jangan berselisih. Nah ini kuncinya dia bisa melakukan tidak rafas, tidak fasik, tidak jidal. Karena memang haji itu ibadah bersama-sama, maka kemungkinan akan ada banyak gesekan-gesekan dengan orang lain. Orang bareng-bareng, toiletnya bareng-bareng, kemahnya bareng-bareng, maka kemungkinan di situ akan terjadi banyak gesekan. Nah dia tidak akan mampu untuk menghindarkan jidal kalau ihramnya, ketika melepaskan ihramnya itu, melepaskan ihram hatinya, semakin banyak yang nempel, yang Allah berikan. Dia muda, dia cerdas, dia berwibawa, banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang dia tempel, yang nempel sama badannya. Maka semakin sulit untuk ihram melepasin dari tubuhnya. Lamun ini bari jeung bodoh jelema teu boga diberangkatkeun ku batu. Maka dia tawakal. Ketawakal itu kan melepaskan semua kemampuan hanya kepada Allah. Ini ngelepasin yang susah. Kalau kata nenek, kalau diibaratkan nenek geus siap tawakal sudah, naon atuh nenek mah cenah apa yang harus ditanggalkan dari hatinya. Pinter henteu. Kuat henteu. Jabatan teu boga. Kan gitu. Harta teu boga. Udah, hiji-hijina tawakal we kamu. Maka ketika dia sudah bisa melepaskan yang semestinya dilepaskan, da eta mah pamere unggul titipan dari Allah, maka dia dengan mudah memaafkan orang lain, gak berantem, penuh dengan kekhusyuan karena takut tidak bisa. Makanya mama tepokan ini bisa dengan tawakal ke Allah. Itu pasti dia mudah tawakal. Karena mudah ngelepasin itu semua. Yang membuat kita menjadi orang tidak baik karena gak bisa ngelepasin itu. Contoh, ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mempengaruhi gaya bicara kita kan? Ya, di mana-mana kita nggak bisa ngelepasin bahwa kita ini orang terhormat, maka kemungkinan kita akan berbicara kepada orang lain terpengaruh dengan rasa keterhormatan kita, sehingga kata-katanya mudah menjelek-jelekan, gampang tutah tita, akan mengarahnya kepada merendahkan orang lain. Gara-gara apa? Nggak bisa ngelepasin kehormatan tadi. Dia punya jabatan, dia punya harta yang dihormat sama orang, dipuji sama orang. Nggak bisa, pasti mempengaruhi itu. Ketika di kamar harusnya menghargai orang yang nggak suka pakai AC, mana mau dia? Dengan mudah dia merendahkan orang lain. Aku mau orang, siuna dia kau orang. Itu akan mempengaruhi gaya bicaranya, mempengaruhi perilakunya, kan begitu. Nah ini kalau ditanggalkan, lepas, maka dia akan menjadi orang, kalau bahasa sekarang low profile. Semuanya gak ngaruh. Saya ini hamba Allah, dia bisa menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya. Ketika seseorang itu sebetulnya dia hamba Allah, tapi tidak menempatkan diri sebagai hamba Allah, pasti jadi masalah. Masih jadi masalah. Itu tadi akan muncul sifat-sifat yang buruk. Ketika sifat buruk akan mempengaruhi perilakunya, pembicaraannya, keluar kata-kata yang gak enak, maka sekitarnya pun akan terpengaruh dengan keburukan. Nah, bakal anu hasud, bakal anu benci, bakal pasehat, terusnya kan itu jadi masalah. Nah, ini makanya kalau kita cerita juhud sama. Bagaimana kita menanggalkan? Boleh nggak kita banyak hartanya kayak tadi di sini? Boleh nggak kita itu istirahat santai di dunia ini? Nggak masalah. Cuman yang menjadi pokoknya adalah kita harus bisa memikirkan bagaimana agar di yaumul kiamah kita mendapatkan kampung yang lebih nikmat. Boleh nggak kita punya harta? Boleh, cuman jangan diakui. Tadi contoh misalkan, bahwa dunia ini adalah tempat bukan kampung halaman kita.
maka berperilakulah seperti halnya kita ini bukan kampung halaman kita, ini tempat merantau, tempat kita cari duit. Namun ibaratkan diatakan maya, atau bisa kita leha-leha, kita harus tempat kerja. Nanti sudah selesai baru sudah. Jadi kalau kita pengen santai selama-lamanya di dunia ini ya bukan tempat. Ya. Maka begitu juga dengan kita mendidik anak kita, mendidik cucu kita. Apakah kita orientasinya ya? Contoh begini, ketika anak itu nggak bangun subuh, nggak sekolah,